Harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini, serta termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Populasi harimau Sumatera yang memiliki nama latin Panthera tigris sumatrae saat ini sangat memprihatinkan. Tentu, hal ini harus menjadi perhatian bersama. Kegiatan konservasi harimau Sumatera merupakan kegiatan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Keseriusan sangat diperlukan dan pemerintah memiliki peranan penting untuk memfasilitasi para pegiat konservasi harimau Sumatera, di mana Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya telah menunjukkan bukti nyata serta komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi harimau Sumatera. Dukungan bagi pemerintah dalam kegiatan konservasi harimau Sumatera secara nyata telah ditunjukkan oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo melalui Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya atau PRHSD Arsari. Sejak pertama kali diresmikan pada tanggal 29 Juli 2017, PRHSD Arsari yang berkontribusi di bidang pelestarian satwa liar terancam punah, khususnya harimau Sumatera, telah membuktikan bahwa sangat mungkin bagi kita untuk hidup berdampingan dengan harimau Sumatera. Peranan PRHSD Arsari dalam upaya pelestarian tersebut menjadi komitmen dari PRHSD Arsari untuk ikut membantu pemerintah dalam kegiatan konservasi satwa liar, khususnya harimau Sumatera. Kegiatan konservasi harimau Sumatera bukanlah hal yang mudah. Komitmen yang tinggi sangat dibutuhkan. Kesiapan berbagai hal harus sangat diperhatikan, dari mulai program kerja hingga fasilitas yang memadai. PRHSD Arsari terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana hingga SDM yang kompeten sebagai bentuk keseriusan dalam upaya pelestarian harimau Sumatera. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, PRHSD Arsari telah berhasil membuktikan keseriusannya dalam kegiatan pelestarian harimau Sumatera. Pada 3 tahun perjalanannya, PRHSD Arsari menunjukkan keseriusan dalam berperan aktif mendukung pemerintah Indonesia untuk kelestarian harimau Sumatera dan satwa endemik lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari keseriusan dan konsistensi dari seluruh anggota tim di PRHSD Arsari yang tanpa lelah bekerja demi keberlangsungan eksistensi harimau Sumatera khususnya dan satwa endemik lainnya. Dengan dukungan dari berbagai pihak, PRHSD Arsari akan terus bergerak maju serta berjalan beriringan dengan semua pihak demi keberlangsungan kehidupan satwa liar di Indonesia, khususnya harimau Sumatera. Perkenalkan, saya M. Hasbiansyah Julfahri. Kali ini saya yang akan memandu lepas liar harimau Sumatera Cuniang Nuranti. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, izinkanlah saya mungkin membacakan atau menampilkan susunan acara pada siang kali ini. Yang pertama, kita akan pembukaan yang baru saja saya buka. Selanjutnya kita akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian akan disusul dengan doa bersama agar lepas liar ini diberikan kebaikan untuk kita semua. Kemudian akan ada tayangan video dari harimau Sumatera Cuniang Nuranti. Dan dilanjutkan laporan dari manajer operasional PRHSD, serta akan ada sambutan dari GM, PT TKA, dan yang terakhir adalah kesan-kesan dan sambutan dari Bapak Ibu dari KLHK, BKSDA, dan Direktur Eksekutif BPPI. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menuju acara selanjutnya. Marilah kita menyanyikan dengan hikmat dan rasa syukur kita lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua dipersilahkan untuk bersikap sempurna dan berdiri
untuk menghormati lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita berdoa. Doa ini selain untuk lepas liar juga mendoakan harimau-harimau dan satwa-satwa liar lainnya yang telah berhasil dikembalikan ke alamnya untuk bisa hidup sejahtera dan berkembang biak dan turut menyumbangkan bumi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga doa kita diterima olehnya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya akan ada sebuah video yang akan ditampilkan. Silakan. Ciuniang Nuranti, individu harimau Sumatera betina yang dievakuasi oleh Balai KSDA Sumatera Barat pada 13 Juli 2020 di Jorong Surantih, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kehidupan sehari-hari warga Padang Pariaman dan sekitarnya, Ciuniang merupakan panggilan kepada anak perempuan. Kemudian, Nurantih berasal dari kata nur yang diberikan oleh masyarakat setempat dan Surantih adalah lokasi tertangkapnya sang harimau Sumatera betina tersebut. Itulah makna dari nama Ciuniang Nurantih. Ciuniang Nurantih tiba di PRHSD Arsari pada 14 Juli 2020. Kala itu terdapat sejumlah luka kecil di bagian wajah. Namun secara keseluruhan, Ciuniang dalam kondisi yang baik. Harimau betina yang berusia 2 tahun tersebut sejak awal kedatangannya selalu dan tetap menunjukkan sifat alaminya sebagai satwa liar, di mana ia seringkali terlihat berlari ke sudut kandang ketika petugas medis datang menghampiri. Selama masa rehabilitasinya, Ciuniang senantiasa menunjukkan kesiapan fisik maupun psikis untuk dilepas liarkan. Hingga akhirnya pada bulan Desember tahun 2020, Ciuniang mulai menempati kandang semi alami di PRHSD Arsari sebagai salah satu langkah persiapan pelepas liarannya. Dari seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi yang berlangsung selama sekitar 6 bulan di PRHSD Arsari, akhirnya Ciuniang Nurantih, sang harimau Sumatera betina ini, siap untuk dilepas liarkan kembali ke alam bebas.
Baru saja kita lihat sebuah video yang menjelaskan atau menerangkan kegiatan rescue rehab tentang Chuniang Nuranti, yaitu harimau Sumatera yang lepas liar pada hari ini. Perasaan bangga dan mungkin haru hari ini atas keberhasilan segenap pihak bahwa lepas liar telah selesai dilakukan. Bapak Ibu yang terhormat, nanti akan kita saksikan video lepas liar. Namun sebelumnya saya ingin memberikan atau menyapa terlebih dahulu Direktur Dr. Kartika Amaris, Manajer Operasional PRHSD. Kepada Dr. Tika, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Saya mewakili Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Kartika Amarilis. Kami Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya merupakan lembaga konservasi khusus yang dikelola oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. PRHSD Arsari sendiri berdiri pada tanggal 29 Juli 2019, yang merupakan hasil dari kepedulian Bapak Hasim Joyo Hadikusumo untuk kelestarian lingkungan, khususnya satwa liar. Tim PRHSD sendiri saat ini terdiri dari 2 dokter hewan, saya dan Dr. Hewan Daniel Fatasi Sianipar, serta para medis dan tim pendukung lainnya seperti maintenance dan perawatan satwa. Selama PRHSD sendiri berdiri selama hampir 4 tahun, PRHSD sudah berhasil merehabilitasi sebanyak 12 harimau Sumatera, 3 rusa sambar, dan 3 beruang madu, dan 1 elang walas. Saat ini, untuk harimau Sumatera, kegiatan lepas liar Chuniang sendiri sudah kami rehabilitasi sejak tanggal 14 Juli 2019, melewati masa rehabilitasi kurang lebih 9 bulan, merupakan harimau Sumatera yang sangat dari awal kami terima sudah sangat baik dan memiliki sifat liar yang tetap terjaga. Kegiatan lepas liar sudah dilakukan persiapan pada bulan Desember dan kami mendapat dukungan dari berbagai macam pihak, sehingga hari ini kegiatan lepas liar dapat dilaksanakan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat pada kegiatan hari ini, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumatera Barat, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, Sintas, tidak lupa Tidar Kerinci Agung, dan FFI. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim lepas liar yang sudah melakukan survei selama beberapa bulan, dan akhirnya kami dapat melaksanakan lepas liar pada hari ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tika yang telah melaporkan kegiatannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Azwan Sutondo. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada PT TKA yang walaupun kepemilikannya saat ini bukan lagi milik Bapak Hasim Joyo Hadikusumo dan keluarga, namun tetap senantiasa mendukung berbagai kegiatan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, khususnya PRHSD dan AKPSD. Apakah Bapak Azwan Sutondo sudah bergabung? Oke, apakah sudah bisa terhubung audionya? Nampaknya. Nah, baik, sudah masuk Bapak. Bapak dipersilahkan Bapak untuk waktunya 10 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul semua tim lepas liar untuk Chuniang Nuranti.
Pertama sekali yang saya hormati Ibu Direktur Eksekutif Ibu Katrini, Direktur Arstari, kemudian Dirjen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan tim, Bapak-bapak dari BKSDA dan tim, Bapak dari TNKS dan tim, kemudian Kapten Sopan yang kebetulan juga hadir pada hari ini. Tentunya pertama sekali dari manajemen PT TKA mengucapkan selamat kepada tim PSHD yang telah berhasil dan sukses menurut saya melepas liarkan harimau Sumatera yang sangat dilindungi. Kami dari PT Tidar Kerinci Agung sendiri mempunyai komitmen atau menjadi visi dari perusahaan itu sendiri adalah bagaimana perusahaan adalah perusahaan terbesar, terbaik yang berbasis pada sumber daya manusia dan lingkungan yang tentunya akan bermanfaat terhadap masyarakat dan negara nantinya. Jadi berdasarkan visi tersebut, tentunya PT Tidar Kerinci Agung mempunyai komitmen yang besar. Dan pada kesempatan ini, kami PT Tidar Kerinci Agung mengucapkan terima kasih kepada semua kru, semua tim pada hari ini yang sudah sukses dan bekerja keras mulai dari awal sampai akhir pelepasan tadi. Karena itu, dari PT Tidar Kerinci Agung sendiri memiliki komitmen yang besar bagaimana kerjasama, dukungan yang kami berikan ini bisa maksimal. Pada kesempatan ini pula PT Tidar Kerinci Agung tentunya dalam memberikan support, memberikan dukungan, ada hal-hal yang kurang, untuk itu kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan mungkin di kemudian hari bagaimana kita memperbaiki kinerja hubungan yang baik ini menjadi lebih baik lagi. Saya rasa itu aja dari kami. Tentunya sekali lagi selamat untuk tim yang hadir pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu kesan-pesan dari tim lepas liar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti akan ada testimoni dari tim lepas liar, namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Yang pertama akan disampaikan oleh Kapten Sofwan kru heli. Jadi kru heli mungkin Kapten Sofwan sudah di sini. Dan sebelum ke Kapten Sofwan, saya ingin menyampaikan mungkin salam dari Bapak Prabowo Subianto. Tadi disampaikan kepada kami melalui Ibu Ari dan menyampaikan selamat atas lepas liarnya dan keberhasilannya pada hari ini. Mungkin kita masuk dulu ke Kapten Sofwan. Apakah sudah bisa terhubung? Kita mungkin beri waktu 4 menit ya untuk tim lepas liar. Kapten Sofwan, apakah sudah terhubung? Baik, Mas Adi. Baik, silakan Kapten Sofwan untuk memberikan pesannya kepada kami semua. Waktunya 4 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, yang terhormat Bapak, Ibu, seluruh hadirin. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu-satu, karena waktunya cuma 4 menit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mewakili dari kru heli yang bertugas pada hari ini dan kru sebelumnya yang sudah terlibat pada perencanaan dari kegiatan ini. Mengucapkan terima kasih untuk seluruh dukungan dan bagi kami ini adalah sebuah pengalaman pertama yang cukup mengesankan, dan setelah pelaksanaan dari kemarin sampai dengan tadi cukup challenging menurut kami. Jadi banyak yang harus kami pikirkan karena secara teknis dengan performa pesawat, dengan tantangan tempat yang dipilih itu merupakan suatu tantangan bagi kami benar-benar harus menghitung secara cermat karena itu masuk di limitasi kami yang benar-benar kami harus seminim mungkin kesalahan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dari mulai kemarin
pada saat pelaksanaan check spot, alhamdulillah cuaca bagus, sehingga kemarin 2 spot yang disediakan dapat didarati heli dengan aman. Kemudian hari ini untuk cuaca lebih menantang, dari kami berangkat sudah masuk awan menuju ke PT TKA, alhamdulillah aman. Dan tadi juga kita sempat observe agak lama untuk menuju ke spot, dan memang kondisinya tadi yang ikut terbang awannya cukup tinggi-tinggi, masih di atasnya kita. Kita tadi coba turun di bawah awan, Danau Sakti masih belum kelihatan, kita terobos lagi, akhirnya kita putuskan naik lagi sampai di atas danaunya. Alhamdulillah pas di atas danaunya itu terbuka, dari sekelilingnya itu hanya di atas danaunya yang terbuka. Jadi di atasnya danau itu kami langsung turun secara spiral, di satu titik kami turun, masuk ke tempat pendaratan. Alhamdulillah clear, bisa mendarat dengan aman, dan terdukung juga begitu kandang dibuka, Chuniang langsung keluar, tidak menunggu lama, dan itu cukup membantu kami tidak berlama-lama di situ karena fuel kami juga minim. Dan sekali lagi terima kasih untuk dukungan seluruh pihak, dan termasuk kru yang bekerja keras, semua berjalan dengan aman lancar berkat ridho dan izin dari Allah SWT. Bukan karena kami hebat, tapi karena memang Allah yang membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Sofwan. Wah, ini luar biasa sekali. Dengan kru yang sangat lengkap dan juga tidak pantang menyerah, bolak-balik ke lokasi saya dengar, untuk menyesuaikan karena cuaca yang belum mendukung selama ini ya. Terima kasih Kapten Sofwan. Baik, selanjutnya kita akan ke tim lepas liar selanjutnya dari BKSDA. Kami persilahkan mungkin Ibu Eka sebagai kepala wilayah di mana Chuniang dulu ditemukan. Apakah sudah terhubung dengan Ibu Eka? Nanti ada kalau Baik, silakan Ibu untuk memberikan testimoninya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Kepala Balai Taman Nasional Sebelat atau yang mewakili. Barangkali saya tidak berpanjang-panjang pembukaan. Mengingat mungkin waktu yang diberikan kepada kami, izinkan kami mewakili. Kurang keras ya? Kurang keras? Bu Eka silakan mengaum, Bu. Siap, Ibu. Nah, izinkan kami mewakili tim yang menangani konflik harimau Sumatera Chuniang sejak awal rescue sampai dengan mengawal proses pelepasliaran pada hari ini. Jadi seperti tadi disampaikan sebelumnya oleh Dr. Tika, sejak Chuniang ditangkap tanggal 13 Juli sampai dengan hari ini dilepasliarkan, memang prosesnya sangat berdinamika. Saya kira banyak kesan-kesannya yang tidak mungkin kami lupakan, dari mulai ketika kita tertangkap atau merescue juga kita mendapat tantangan dari masyarakat yang cukup banyak bergerombol, padahal pada saat itu adalah sedang naik-naiknya isu pandemi. Kemudian juga ada kejadian-kejadian terhadap satwa yang di luar dugaan kami, sangat tidak diharapkan, tapi alhamdulillah semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Barangkali pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang telah mendukung upaya penyelamatan harimau Chuniang ini, dari mulai rescue, kemudian pada saat rehabilitasi sampai dengan proses lepasliarnya. Terkhusus barangkali untuk Yayasan Arsari yang sudah mendukung secara moral maupun material terhadap kegiatan ini, Dr. Tika yang sudah bersusah payah barangkali
melakukan proses atau merawat Chuniang sampai selama 7 bulan lebih, sampai akhirnya dilepaskan. Alhamdulillah kondisinya masih cukup liar. Pada Yayasan Sintas dan juga UNAIN yang telah membantu kami dalam melakukan kajian ekologi lokasi-lokasi calon pelepas liaran. Kemudian kepada Balai Besar TNKS yang sudah cukup akomodatif dan welcome sekali untuk proses koordinasi dan upaya dan survei-survei lokasi yang dilakukan di wilayah TNKS. Tak lupa juga kami mengucapkan, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk tim yang barangkali tidak bisa hadir atau tidak bisa langsung melepaskan harimau Sumatera, harimau Chuniang ini sampai di sini. Tapi saya kira teman-teman cukup berbangga dengan hasil kegiatan hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka yang telah memberikan kesan-kesannya atau testimoninya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya testimoni dari PRHSD. Kami persilahkan mungkin Dr. Daniel yang mewakili tim medis dari PRHSD dalam heli, dan mungkin ada catatan-catatan untuk menyempurnakan dan bekal lepas liar berikutnya. Kepada Dr. Daniel, silahkan dokter. Selamat siang. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada forum ini. Selama mendampingi Chuniang dalam khususnya dari proses rilis tadi, kondisi Chuniang terpantau stabil, walaupun pada beberapa manuver tadi oleh Kapten mungkin agak sedikit mengguncang, juga agak membuat stres Chuniang sendiri. Jadi tampak dia agak responnya di dalam pesawat sendiri kita lihat, tapi secara rutin kami pantau dan kami berikan minum, kami pantau napasnya dan lain sebagainya, bahwa sampai saat landing di spot, kondisi Chuniang cukup stabil dan ketika pintu dibuka tidak membutuhkan waktu lama untuk harimau Chuniang langsung kembali pulang ke rumahnya. Jadi semoga kedepannya Chuniang ini bisa lestari dan berbiak dengan pejantan tangguh di sana. Itu harapan kami sendiri, dan semoga harimau Sumatera bisa lestari dan satu-satu lainnya ke depan. Sedikit dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin mempersilahkan dari TNKS. Mungkin kami silahkan Bapak, apakah Bapak Subhan atau mungkin yang mengikuti di heli? Ya, mungkin Bapak Subhan. Atau kalau tidak, oke, ada. Baik, silakan Bapak. Terdengar Pak? Terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Balai KSDA, Pak Kepala Balai TNKS yang mewakili, Pak TKA dan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Subhan dari TNKS. Bu, Bapak. Jadi kalau pesan saya, kesan dan pesan mungkin selalu menegangkan untuk pengalaman pertama, apalagi menggunakan helikopter. Untuk khususnya rescue, saya pertama kali menggunakan helikopter. Tapi alhamdulillah prosesnya memang agak panjang dari awal kita berkoordinasi dengan KSDA, tapi saya salut
semuanya kompak dan semua halangan kita laluin bersama. Mungkin siang dan malam ya Bu Eka ya, kita bekerja kawan-kawan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau apa yang saya lihat dari upaya pelepas liaran ini mungkin sangat Pancasila sekali Pak, Bu. Jadi mulai dari sila 1 sampai ke 5, khususnya sila ketiga mungkin Persatuan Indonesia, di mana kita lihat mungkin dari instansi pemerintah, mungkin dari Kemenhan, KLHK, terus dari NGO juga, dari masyarakat, NGO, mungkin dari FFI, Sintas, kemudian perusahaan, ada TKA juga, dan doa dari masyarakat juga tadi Bapak Ibu mungkin sekalian. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya bangga dan saya salut dari atas kerja teman-teman semua. Semoga harimau tetap lestari. Jadi kita apa yang kita pelajari dari sini memang semuanya masih sangat peduli dengan harimau. Dan saya harapan kita satu-satunya harimau yang tersisa yaitu harimau Sumatera Indonesia tetap lestari. Mungkin itu saja Pak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya tadi terlupa, jadi Bapak Ibu sekalian mohon diampuni. Saya lupa menyapa Bapak Agusman. Nah, mungkin kepada Bapak Agusman juga kami izin untuk memberikan testimoninya Bapak. Silakan Bapak, waktu Bapak sama. Apa sudah terhubung Bapak? Bapak Agusman? Oke. Halo. Sudah masuk. Dengaran Pak ya? Dengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Kepala Balai BKSDA Sumatera Barat, GM PT TKA, kru heli, dan Ibu Catrini, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah sukses melepas liarkan si Uniang. Ini memang kerja keras. Kami begitu mendapat informasi dari BKSDA Sumbar bulan Desember, akhir Desember, kita ke bursa ikut aktif melakukan partisipasi mendukung pelepas liaran ini dengan Zoom meeting yang berkelanjutan, dan kita dengan teman-teman lapangan mencari lokasi. Ada beberapa kali kita mencoba alternatif lain di lokasi sekarang, dan kemudian juga ada plan B kalau tidak terlaksana dengan pelepas liaran heli. Alhamdulillah kita bisa melakukan pelepas liaran pada hari ini. Mudah-mudahan harimaunya si Uniang nyaman berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat, seperti yang disampaikan oleh Dr. Daniel. Mudah-mudahan dia bisa berkembang biak, bisa menambah populasi satwa harimau di dalam Taman Nasional. Kita doakan juga tidak kembali keluar dari Taman Nasional, tidak menimbulkan konflik, dan bisa terjaga alam dan lingkungannya. Demikian, dan kepada semua pihak telah mendukung kegiatan ini kami menyampaikan terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agustian. Dan terakhir, mungkin kami juga beri kesempatan kepada Direktur Sintas, yaitu Bapak Haryo Tabah Wibisono atau Pak Bash. Kami persilakan untuk memberikan testimoninya, dan juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan berupa hibah GPS Scholar yang sekarang telah dipakai oleh Ciniang. Baik,
Apakah sudah terhubung bersama kami? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada semua pihak yang terlibat dan terima kasih tentunya pihak KLHK, BKSDA Sumbar, TNKS, PRHSD yang sudah meluangkan begitu banyak energi dan fisik maupun material dari Kemenhan tentunya, para kru ya yang tentunya sudah berkali-kali terlibat Zoom meeting dengan kami gitu ya, FFI juga yang kebetulan menyediakan data dan tim ke lapangan. Terima kasih untuk semuanya. Saya tentunya sama dengan Bu Ari ya, terharu karena prosesnya panjang sekali sebenarnya. Sejak 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, 21 Desember kalau nggak salah, rencana mau dilepas liarkan, hanya terhalang oleh faktor teknis, non-teknis, cuaca dan sebagainya. Sampai tadi pagi GPS kami pantau ada masuk 4 titik ya sebelum dilepas liarkan, mudah-mudahan tentunya hilang setelah masuk helikopter dan sebagainya. Kita tunggu mungkin 4-5 jam lagi, mudah-mudahan dapat bekerja dengan baik. Bagi Sintas sendiri adalah pengalaman baru, baik dalam konteks aplikasi teknologi, kemudian kerjasama tentunya dengan pihak-pihak yang terkait. Dan saya sangat berbahagia karena dan terima kasih karena dilibatkan dalam kegiatan ini. Sintas sendiri tidak terlalu banyak ikut dalam kegiatan lapangan karena memang tidak punya resources di lokasi. Tapi waktu itu sempat juga berkunjung ke PRHSD. Terima kasih sekali untuk Bu Ari dan staf karena menerima kami dengan sangat baik waktu kami memasang GPS Scholar. Bagi kami Sintas dan saya selaku praktisi konservasi harimau Sumatera, tentunya ini merupakan proses awal bagi kami karena keberhasilan secara keseluruhan baru kita akan capai kalau misalnya nanti ada bukti-bukti misalnya Chuniang berbahagia hidup di habitatnya, berketurunan dan sebagainya. Oleh karena itu saya sudah rasan-rasan dengan Bu Ari semalam, kalau kita perlu mengadakan semacam survei kajian kondisi daya dukung lingkungan di sekitar lokasi Danau Sakti ya, sehingga kita bisa memperoleh informasi lanjutan mengenai kondisi populasi harimau di kawasan tersebut, juga Ciunang sendiri. Terakhir, karena kita dealing dengan satwa liar, tentu banyak setelah kita lepas liarkan tentunya itu sudah urusannya si harimau itu mau kemana gitu ya. Jadi mungkin ada, walaupun kajiannya sudah ada gitu ya, persiapan sudah matang dari 2 bulan yang lalu, tentu ada resiko-resiko lanjutan yang tentu kita perlu antisipasi gitu ya, misalnya konflik atau hal-hal lain yang mungkin kita tidak bisa prediksi. Oleh karena itu Sintas siap untuk membantu jika diperlukan untuk langkah-langkah lanjutnya untuk pengamanan Chuniang dan harimau Sumatera di kawasan tersebut. Demikian lebih dan kurangnya mohon maaf selama proses maupun pengantar saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryo atas sambutannya atau atas kesan-kesannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah video atau tayangan lepas liar harimau Sumatera Ciunang Nuranti yang disusun oleh tim lepas liar dan disempurnakan oleh Bapak Tito Suryawan. Selamat menyaksikan. Fenomena meningkatnya konflik harimau dan manusia di Sumatera mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Teror harimau di Nagari Simpang, Tanjung Nan, Ampek, Solo, Sumatera Barat membuat sedikitnya 6 kepala keluarga mengungsi. Habitatnya terancam, seekor harimau Sumatera berkeliaran di sekitar sumur minyak di Siak, Riau.
Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar. Hingga pertengahan tahun 2020, kasus konflik manusia dengan harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae terbilang cukup sering terjadi. Dan pada tanggal 13 Juli 2020, Balai KSDA Sumatera Barat telah menyelamatkan seekor harimau Sumatera di Jorong Surantih, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Harimau Sumatera ini diduga telah memangsa sejumlah hewan ternak di desa tersebut. Harimau Sumatera betina yang diberi nama Ciuniang Nurantih masuk ke dalam kandang jebak atau box trap yang dipasang oleh Balai KSDA Sumatera Barat pada malam sebelumnya dan segera dievakuasi keesokan paginya. Nama Ciuniang sendiri berarti gadis kecil, sementara Nurantih berasal dari kata Nur yang diberikan oleh warga setempat, dan kata Surantih yakni nama jorong lokasi evakuasi. Balai KSDA Sumatera Barat memutuskan untuk menitip rawatkan Ciuniang di PRHSD Arsari, dan akhirnya Ciuniang tiba di PRHSD Arsari pada hari Selasa 14 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ciuniang Nurantih melewati masa pemulihan yang sangat baik dan memulai masa rehabilitasinya di kandang habituasi PRHSD Arsari sejak bulan Juli tersebut dan kemudian masuk ke kandang semi alami pada bulan Desember 2020. Selama masa rehabilitasi, kondisi kesehatan dan tingkat agresivitas Ciuniang meningkat dengan signifikan sehingga disimpulkan Ciuniang sudah memiliki sifat liar yang cukup untuk segera dilakukan pelepas liaran. Seluruh persiapan dilakukan untuk melepas liarkan Ciuniang Nurantih, dari mulai rekam medis hingga pemasangan GPS collar sehingga pergerakan Ciuniang nantinya bisa terpantau. Pelepas liaran Ciuniang Nurantih sendiri mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berupa bantuan helikopter Super Puma NAS 332 untuk translokasi Ciuniang dari site PRHSD Arsari sampai dengan lokasi lepas liar. Penggunaan helikopter adalah mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari menghemat waktu perjalanan, dapat mengakses lokasi lepas liar yang sangat tidak terjangkau manusia, serta meminimalisir kondisi stres Ciuniang selama perjalanan. Selain itu, PRHSD Arsari juga bekerja sama dengan Sintas sebagai mitra dari Balai KSDA Sumatera Barat dalam pengadaan dan pemasangan GPS collar untuk Ciuniang Nurantih, sehingga nantinya pergerakan dan lokasi teritorinya dapat terdeteksi serta meminimalisir kembali terjadinya konflik dengan manusia. Akhirnya, pada hari Minggu 28 Februari 2021, Ciuniang Nurantih berhasil dilepas liarkan kembali ke alam bebas, rumah bagi setiap satwa liar. Dengan dilepas liarkannya Ciuniang Nurantih adalah harapan bagi semua pihak agar harimau Sumatera mampu terus bertahan dan lestari, di mana Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo melalui Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya akan senantiasa mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa endemik di Indonesia, agar kelak bagi anak cucu kita, satwa-satwa ini bukan sekedar cerita. Baik, baru saja kita saksikan video lepas liar, dan alhamdulillah lepas liar hari ini berlangsung dengan lancar dan baik. Terima kasih kepada semua pihak dan selamat kami ucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam lepas liar kali ini. Ada dari Direktorat Jenderal KSDAE KLHK, Direktorat KSDAE,
serta jajaran lain yang terlibat di dalamnya. Bapak Ibu yang terhormat, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Dirjen KSDAE, Bapak Insinyur Wiratno, yang telah terhubung bersama kita semua. Namun mungkin kita akan ada sedikit perubahan, jadi karena Bapak Dirjen sudah meluangkan waktu untuk kita bersama di sini, kita akan persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Dirjen memberikan sambutan dan semangat untuk kita semua yang hadir di Zoom maupun di lapangan kali ini. Dan perlu kami informasikan, setelah Bapak Dirjen, kami mohon izin untuk Ibu Direktur Eksekutif Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, Ibu Catrini Pratihari Kubon Tubuh untuk memberikan sambutan, serta Bapak pimpinan dari BBKSDA dan serta pimpinan dari TNKS. Mungkin kita awali terlebih dahulu sambutan dari Bapak Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada Bapak Wiratno, kami persilahkan Bapak. Sepertinya suaranya belum di... Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertahanan dan Yayasan Arsari yang telah mendukung pelepas liaran Ciuniang, ya, gadis cantik, ya, umur 2,5 tahun ini kembali ke alam. Kepada Sintas Balai KSDA Sumatera Barat, Balai Besar KSDA TN Kerinci Seblat, dan semua pihak yang membantu proses evakuasi Ciuniang ini pada hari ini. Salam dari Ibu Menteri, saya baru melapor kepada Ibu Menteri, kepada semua pihak yang telah membantu. Saya posisi di Tanggamus dan sebentar lagi ada acara dengan Bapak Bupati dan para pihak di Tanggamus, juga menyangkut masalah penyelesaian konflik gajah dan yang lain-lain di Taman Nasional, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan, dan satwa liar yang paling sejahtera adalah satwa liar yang berada di habitatnya. Kita semua setiap kali berusaha menyelamatkan satu persatu, satu ekor harimau, satu ekor burung elang, bahkan satu ekor kukang, kita coba bersama-sama selamatkan. Saya ingin menghimbau kepada masyarakat luas untuk terus-menerus ya membangun kesadaran bersama untuk selalu melaporkan. Kita mempunyai call center di 74 UPT, dan itu bisa digunakan masyarakat melaporkan kalau ada hal-hal yang menyangkut satwa liar yang ditangkap, yang ditembak, dan seterusnya. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan kepada Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, Mas Biba, Sintas, Bu Arsari yang tidak putus-putusnya selalu mendukung dan memberi semangat kepada tim BSHAD, para dokter hewan kita di sana, dan seluruh staf KSDA Jawa Sumatera Barat dan Kerinci. Mereka dilepas liarkan Ciuniang ini di satu tempat, ya. Kemarin saya memantau persiapan helikopter ya ini karena cuaca dan seterusnya, dan saat ini telah berhasil melepas liarkan satu ekor harimau Sumatera. Berapa nilainya? Saya kira kita sepakat itu tidak ternilai, ya, tidak ternilai apa yang kita lakukan untuk satwa liar kebanggaan kita, karena mereka mempunyai hak yang sama untuk hidup, sama seperti haknya seperti manusia yang hidup di muka bumi ini. Sekali lagi
terima kasih dan penghargaan untuk seluruh tim evakuasi, tim lapangan, ya, dan saya akan dipantau ini karena dipasang GPS. Sebagaimana kita sudah melepas liarkan koordinat di Semenanjung Kampar, kita sampai sekarang bisa memantau pergerakannya sampai 30 km, ya, dan kita mengetahui dan memahami itu agar kita bisa mendapatkan sains baru tentang perilaku satwa yang telah dilepas liarkan. Terakhir saya mengimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak memasang jerat apapun di dalam kawasan hutan itu, demi keselamatan satwa liar dan keselamatan kita sendiri, ya, karena yang terjerat juga bisa manusia atau masyarakat yang masuk ke dalam hutan itu. Terima kasih Mas Moderator, izin saya leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat Pak Wir. Terima kasih Pak Wiratno. Izin kami melanjutkan acaranya, Bapak. Ujarku di mana ya? Baik. Baru saja kita dengarkan sambutan dari Dirjen KSDAE KLAK, Bapak Insinyur Wiratno, yang telah memberikan semangat dan himbauan kepada kita semua. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, Ibu Insinyur Catrini Pratihari Kubontubuh. Kepada Ibu Ari, kami persilakan. Terima kasih Mas Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Salam lestari. Ya, tentunya ucapan pertama yang bisa saya sampaikan adalah puji syukur, alhamdulillah, pastungkare, bahwa semua jalan yang cukup berliku ini dimudahkan. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Menteri, Ibu Siti Nurbaya yang selalu memantau walaupun via WhatsApp, juga Pak Dirjen, Pak Wiratno, kemudian terima kasih Pak Dirjen, di sela-sela waktu di Lampung masih menyempatkan diri, dan Bapak mendapatkan salam langsung dari Bapak Hasim yang tadi menelpon saya dari Doha. Beliau sedang bersama-sama Bapak Menhan, Bapak Prabowo, dan juga ikut terharu, mixed feeling beliau mengatakan, karena satu sisi sedih juga seperti melepaskan anak sendiri yang mau berangkat sekolah, tapi juga mengharapkan, mendoakan kebahagiaan karena setelah lepas liar tentunya bisa berkembang biak dan hidup menyeimbangkan ekosistem ini. Ya, terima kasih kepada waktu Pak Dirjen. Bapak Menhan dan Pak Hasim. Baik, izin saya live, Bu, ya. Terima kasih Pak Wiratno. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, jadi luar biasa memang dukungan yang kami rasakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya Pak Dirjen, dengan kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan semangat untuk kita semua. Dan tentunya dalam kesempatan hari-hari teknis, luar biasa dampingan konsultasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dengan PLT Kepala Balai Pak Lugi, juga jajarannya Bu Eka maupun Ibu Hawa, ini tidak terhitung dan saya harus sebut ya karena kegiatan ini juga tidak bisa jalan kalau tidak ada aftur ya, dan Ibu Hawa ini yang mengusahakan sampai malam kita ada aftur untuk bisa berangkat helinya mulai dari kemarin sampai hari ini. Juga tim PKSDA lainnya, Pak Rusdian, Bu Dr. Windarti, ya, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malah tadi malam saya juga mengundang Bapak Erli, ya, mantan Kepala Balai juga untuk ikut Zoom. Mudah-mudahan hadir juga di sini. Ya, dan tentunya di samping PKSDA juga konsultasi kami yang intensif dengan Balai Besar TNKS ini baik melalui PLT maupun PLH. Terima kasih juga Pak Pratono sudah hadir di sini ya, dengan Pak Agusman dan timnya, dan sampai juga kepada jajaran Polhut ya, Pak Andrik yang juga ikut di Helu. Ini luar biasa bahwa tadi yang disampaikan Pak Subhan ini memang Pancasila, segenap lapisan, segenap pihak bersatu padu untuk kegiatan lepas liar ini.
Dan tidak kalah pentingnya juga sumbangsih yang diberikan oleh teman-teman Sintas maupun FFI ya. Pak Bibah mungkin tidak hanya GPS Scholar tapi juga ilmu dan pengalaman yang disebarkan kepada teman-teman semua. Kita berharap ini bisa menjadi jejak ke depan yang sangat-sangat lebih baik dan menjanjikan. Dan tentunya kepada PT TKA yang selalu memberikan dukungan kepada kami semua, terima kasih untuk selalu bisa bersama-sama. Dan untuk Kementerian Pertahanan RI, saya tadi juga ditelepon Pak Hasim untuk bisa langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Sekjen Kemhan, Pak Doni, dan juga jajaran Bapak Panglima di Mabes maupun para kru tim heli di Pangkalan Udara Pekanbaru. Ini kerjasama yang pertama kali dan biasanya yang pertama ini ada turutannya ya Pak. Jadi mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Saya sudah dibisiki juga oleh Ibu Direktur KKH, Ibu Indra, bahwa mudah-mudahan dalam kesempatan ke depan mengingat semakin sulitnya lokasi lepas liar yang aman dari akses kegiatan manusia, itu bisa dimudahkan dengan adanya dukungan melepas liarkan dengan helikopter. Ya, sebagaimana saya selalu kemukakan di awal dan yang saya sampaikan juga kepada Pak Prabowo bahwa ketika saya menyampaikan kami butuh dukungan helikopter, saya sampaikan ini bukan buat gaya-gayaan Pak, tapi kami merasakan bahwa kami perlu sekali dropping harimau satwa liar adalah di lokasi-lokasi yang aman dalam artian dari jangkauan pemburu liar maupun aktivitas manusia yang akan mengganggu kehidupan satwa liar. Dan juga dari ground check lainnya dipastikan seperti ketersediaan pakan dan keberadaan populasi harimau lainnya. Nah ini yang membuat kami sangat berbahagia hari ini bahwa upaya ini memberikan hasil walaupun saya juga mengucapkan apresiasi atas kesabaran teman-teman semua dan faktor cuaca ternyata sangat mendukung. Dan memang kita tidak bisa melawan alam, kita harus mengikuti alam, pasti ada maksud yang ingin disampaikan oleh alam kenapa baru bisa hari ini. Jadi memang kita sangat mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, kita capai hari ini. Perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim kami, PRHSD, Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya, Dr. Tika, Dr. Daniel, dan kawan-kawan semua maupun yang tergabung di dalam area konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ya, Yoga, Tian, dan kawan-kawan semua. Tidak ada kata lain selain ucapan semangat untuk bisa meneruskan ini, dan harapan seperti yang disampaikan Pak Bibah adalah tidak berhenti hanya lepas liar dan kita buat video dan selesai, tapi catatan-catatan dari kegiatan itu tentunya bisa menjadi buku, bisa menjadi pengalaman-pengalaman penting yang terus bisa menjadi pijakan di dalam lepas liar berikutnya. Dan akhir kata mungkin kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya, atas kepercayaan kepada Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, baik di Sumatera Barat untuk rehabilitasi harimau Sumatera, maupun di tempat lainnya di Kalimantan Timur maupun di Riau yang sedang berjalan. Dan terima kasih atas kehadiran dukungan para mitra, karena saya mengingat ini adalah bukan pekerjaan satu orang tapi pekerjaan banyak orang, dan semoga ke depan kita bisa selalu bersama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Mora ataupun Dr. Denny ya yang ada di Zoom ini. Ini adalah para alumni dokter hewan dari PRHSD, di mana kami berharap bahwa PRHSD menjadi memang betul kawah candra di muka dari tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga muda yang peduli dengan satwa liar untuk dibina dan kemudian mendapatkan pengalaman. Kemudian setelah itu bisa mengembangkannya di tempat lain, sehingga Indonesia bisa menjadi maju dan juga sejahtera, tidak hanya untuk penduduknya, tapi juga satwa liar, alam, dan lingkungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ari yang telah memberikan sambutan. Banyak sekali pesan yang terkandung dalam sambutannya dan juga pesan semangat yang utama untuk kita semua agar terus melestarikan harimau Sumatera. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari PLT Kepala Balai KSDA Sumatera Barat kepada Bapak Lugi Hartanto. Apakah masih di sini Bapak Lugi? Nampaknya ada di sini Pak Lugi. Suaranya mohon izin Bapak, belum diaktifkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Oke. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Suara kedengaran ya, Pak? Jelas. Oke, siap. Oke. Yang kami hormati Bapak Presiden, Ibu Direktur, tadi ada Mas Nasko, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati dari Yayasan Arsari. Bu Ari ini luar biasa, ini menyemangati kami terus ini kalau masih ingat luar biasa ini sampai detik terakhir kami bisa kita lepas lihatkan. Bapak terima kasih Bapak atas fasilitasi tempat dan sebagainya, ini luar biasa. Kami tadi malam langsung undingan dengan teman-teman persiapan untuk esok pagi hari ini. Dan Bapak Sofan luar biasa Bapak, jadi yang nggak mungkin jadi mungkin ya Pak. Jadi benar ini NKRI betul ini, mulai TNI, Kemen LHK, sampai PPTKA Arsari, luar biasa. Sudah berapa puluh kali yang kita Zoom meeting Bu ya, berapa kali kita survei dan sebagainya. Bahkan masih ingat Bapak Dirjen sampai sampaikan jangan dipaksakan. Tapi ternyata momentum tanggal 27 kemarin cukup luar biasa. Alhamdulillah Kapten Sudarni langsung bisa landing di 2 tempat. Jadi hari ini pun kami yakin insya Allah ini bisa terrealisasi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita ingat bahwa 7 bulan yang lalu tadi Pak Dirjen sampaikan ciumnya ya, gadis cantik Nurate. Jadi memang dulu ditemukan oleh teman-teman karena konflik dengan masyarakat. Jadi terima kasih ini PR HSD ini 7 bulan merawat, merehabilitasi, sifat liarnya tetap dilatih Bu ya, alhamdulillah. Dr. Tika luar biasa dan jajarannya. Artinya memang ini bagian dari pengabdian kita kepada negara, karena memang itu penting untuk kita pegang betul. Apa yang kita lakukan ini, apa yang disampaikan Bapak Dirjen, bagian dari kita bisa bekerja bersama, kolaborasi yang luar biasa. Dan ini masih ada 2 Bapak Pilot, masih ada 2 harimau Sumatera ya, putra putri Singgulung ya. Tadi Pak Agusman dan jajaran Pak Pratono yang kami hormati. Jadi untuk ke depan masih ada PR kita luar biasa. Jadi kajian dari Sintas sangat jelas sekali dan memang lokasi-lokasi mana yang memang secara kajian sudah memenuhi syarat. Kita bersyukur hari ini dan kita akan monitor Ciuniang ini. Ke depan Ibu Ari semangatnya Ibu, masih ada 2 lagi Bu. Jadi luar biasa. Mungkin ini puncak, salah satu puncak kebahagiaan kita semua lah. Ternyata memang negara bangsa ini membutuhkan kita untuk bisa bekerja sama. Artinya dengan bekerja bersama kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi itu terima kasih BK dan jajaran Pak Wawan, tim BKSDA yang tetap semangat. Kami juga ikut semangat karena teman-teman juga semangat. Bahkan kemarin sudah dirancang via darat di Jambi ya, dengan PNKS, dengan Pak Kadis Provinsi Jambi. Tapi kita masih ada 2 harimau. Ketika memang teman-teman PRHSG nyatakan siap, ya kami gerilya lagi Bu. Kami semangat untuk gerilya lagi. Artinya memang kajian nomor 1, evidence base seperti yang dipakai Pak Dirjen nomor 1, scientific base nomor 1 juga. Pada saat yang tepat kita akan bekerja bersama, termasuk dengan Pak Sofwan nih, luar biasa. Dan semoga memang apa yang kita lakukan ini sekali lagi kita niatkan untuk ibadah. Artinya
apapun yang kita lakukan baik sedetik, semenit, sehari, seminggu, 7 bulan ini bahkan akan menjadi amal bagi kita semua. Kemudian terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada semua teman-teman semua, apresiasi dari kami semua. Paling tidak ini semangat yang luar biasa bagi kita semua membangun negeri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lugi atas sambutannya. Wah, luar biasa sekali. Getarannya sampai sini Bapak. Rasa haru, rasa bangga, rasa senang atas lepas liarnya Ciuniang ini sampai di Pulau Jawa ini. Semoga semakin baik ke depannya kita ya bersinergi Bapak. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan lanjutkan. Ini mungkin adalah sambutan yang terakhir dari Bapak Insinyur Pratono Puroso, MSc, selaku PLT Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Mungkin Bapak Pratono sudah bergabung bersama kita bersama di Zoom. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Apakah suara saya bisa didengar Pak Hasbi? Sangat bisa Bapak. Oke, silakan Bapak untuk menyambut dan memberikan pesan kepada kami semua di sini. Silakan. Ya, baik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat ya Pak Dirjen KSDAE, Ibu Direktur KKH, Kepala BKSDA Sumatera Barat, Direktur Eksekutif Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, dan Manajer Operasional Pusat Realisasi Sumatera Australia Arsari, juga General Manager PT Bidar Kerinci Agung, ya, kemudian juga Direktur Sintas, ini Pak Haryo, dan Direktur FFI, kemudian juga Pak Sofwan sebagai pilot helikopter yang telah melakukan translokasi ya dari tempat rehabilitasi ke lokasi lepas liaran, serta Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara ini, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual tadi ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ya, bahwa pada hari ini ya acara pelepasliaran Ciuniang Nurantih dapat terlaksana dengan sukses ya. Nah, untuk itu ya kami dari Taman Nasional Kerinci Seblat ya, khususnya saya mengucapkan selamat ya atas kesuksesan tersebut, dan mudah-mudahan harimau yang baru kita lepaskan ini bisa survive dan hidup ya berkelanjutan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah melalui proses rehabilitasi selama 7 bulan ya, akhirnya pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat dan siap untuk dilepasliarkan, dan pada hari ini Ciuniang Nurantih kita lepaskan di Taman Nasional Kerinci Seblat ya, tepatnya di lokasi Danau Sakti Resort Kerinci Utara, seksi pengelolaan Taman Wilayah 1 Kerinci, bidang wilayah 1 ya. Tentunya ya di dalam menentukan lokasi ini melalui proses yang cukup panjang ya. Saya ikuti tim dari BKSDA dan Taman Nasional serta pihak-pihak mitra ya, melakukan serangkaian diskusi ya, kemudian juga tinjauan lapangan ya untuk melihat kelayakan lokasi. Akhirnya diputuskan bahwa Ciuniang dilepaskan di lokasi sekitar Danau Sakti. Mengenai kelayakan habitat ya, syukur alhamdulillah bahwa Balai Taman Nasional Kerinci Seblat ini telah memiliki data dan informasi yang relatif cukup lengkap ya, sehingga dapat ditentukan dengan baik ya lokasi mana kira-kira yang representatif untuk menjamin keberlangsungan hidupnya ya, yang aman dan memiliki kesesuaian habitat ya. Dan sebenarnya juga saya ikuti tim dari TNKS ini juga melakukan survei di tempat lain ya, kalau nggak salah ada 2 atau 3 lokasi sebagai alternatif ya. Namun demikian akhirnya diputuskan bahwa lokasi pelepasliarannya di Danau Sakti. Tentunya kita merasa sangat senang ya, sangat bersyukur bahwa acara hari ini yaitu mengantarkan seekor harimau Sumatera yang bernama Ciuniang Nurantih menuju kemerdekaannya di alam bebas ya,
dapat berjalan dengan baik, ya, sukses. Dan ini tentunya merupakan berkat kerjasama dan dukungan semua pihak yang terlibat yang berlangsung sangat baik. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan pertama terima kasih kepada Bapak Dirjen ya dan jajarannya di pimpinan kami di pusat yang telah membimbing kami, memberi arahan ya, demikian juga di dalam penanganan Juniang Naratif sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan acara pelepasliaran hari ini berjalan sukses ya, walaupun tadi disebutkan juga ada beberapa hal terkait cuaca ya dan lain-lainnya. Namun demikian acara ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian juga kepada Bapak Hasim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua Yayasan Arsari, tentunya bersama jajarannya yang telah melakukan proses rehabilitasi dan penanganan medis sehingga Juniang Surantih ini dapat dilepasliarkan pada hari ini. Demikian juga kepada General Manager PT Tidar Kerinci Agung yang telah memberi dukungan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Pertahanan ya, yang telah mendukung penyediaan helikopter beserta pilot dan krunya sehingga pelepasliaran di tempat yang remote yang relatif aman ya. Kalau ditempuh dengan darat ini tidak mungkin barangkali atau sangat sulit, tetapi dengan dukungan helikopter tersebut pelepasliaran dapat dilakukan dengan baik ya, lancar. Gitu. Demikian juga kepada Kepala Bidang Daya Sumber ya Pak Lugi bersama jajarannya yang bersama-sama Yayasan YAD telah melakukan evakuasi dan proses rehabilitasi. Juga kepada Direktur Sintas ya Pak Bibah ya, kemudian Pak Adison, Direktur FFI ya atas kerjasamanya selama ini. Demikian juga kepada seluruh tim pelepasliaran ya, baik pilot beserta kru dan teman-teman dari BKSDA Sumbar maupun Taman Nasional ya, serta mitra ya mitra-mitra kami FFI dan Sintas yang telah bekerja tanpa kenal lelah sehingga proses hari ini dapat berlangsung dengan baik. Pasca pelepasliaran tentunya ini kita perlu melakukan monitoring ya untuk memastikan keselamatannya dan keberadaannya. Untuk itu perlu dilakukan monitoring ya setelah ini. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon dukungan juga dan kerjasamanya dari semua pihak, dari Yayasan Arsari, ya, BKSDA, Sintas, dan FFI untuk dapat melakukan kegiatan monitoring secara bersama. Dengan telah dipasanginya GPS Collar ya, saya kira ini juga akan sangat membantu dalam memonitoring keberadaan Juniang Naratif sehingga nantinya dapat diambil tindakan-tindakan pengelolaan ya untuk keselamatan dan keberlangsungan hidupnya secara tepat. Gitu. Kami menyadari ya bahwa ancaman terhadap pelestarian harimau Sumatera ini masih sangat tinggi ya, karena memang adanya permintaan pasar internasional yang Pak Pratono, mohon ya? maaf, selamat datang Bu Indra, Direktur KKH. Ya. Selamat siang, saya baru diinfo Pak Dirjen nih. Tadi soalnya nggak ada yang ngasih tahu linknya ke saya, baru aja dari Pak Dirjen. Untung aja Pak Dirjen ngasih tahu. Selamat siang. Iya. Pak Dirjen udah live ya? Masih ada di sebelah saya Bu Dir. Oh iya, oke. Dilanjut aja mungkin. Lanjut, Tadi Pak Pratono lagi bicara, silakan aja. Ya, terima kasih Bu Direktur ya, selamat bergabung ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin untuk melanjutkan. Kami menyadari ya bahwa ancaman pelestarian harimau Sumatera ini masih sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya pelestariannya memerlukan dukungan dan kerjasama serta komitmen dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, NGO, ya, perguruan tinggi, kemudian juga private sector. Ya, tidak kalah pentingnya adalah peran serta masyarakat, gitu ya. Karena konflik-konflik dan ancaman kelestarian kehati ini sebenarnya banyak disebabkan oleh aktivitas masyarakat. Gitu ya. Oleh karena itu dukungan dari masyarakat sangat diperlukan, ya, sebagaimana diarahkan oleh Pak Dirjen ya, bahwa kita diminta untuk menjaga hutan, melestarikan hutan dengan segala isinya, bekerja sama dengan masyarakat.
Ya, pada kesempatan ini ya kita mendoakan ya kita semua bahwa semoga Ciuniang Nuraratih dapat beradaptasi dengan baik pada habitat barunya, tumbuh dewasa menjadi keluarga besar harimau Sumatera TNKS, dan dapat menghasilkan keturunan untuk meningkatkan populasi harimau Sumatera sebagai salah satu satwa yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Saya mengajak teman-teman di TNKS ya tetap semangat melakukan kerja-kerja konservasi walaupun berat ya, tetapi harus kita tunjukkan ya bahwa dukungan semua pihak kita tunjukkan dengan bekerja keras dan komitmen yang tinggi untuk kelestarian kawasan dan kehati yang kita kelola. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang telah mendukung, dan saya ucapkan selamat dan sukses kepada tim melepasliaran atas keberhasilannya melepasliarkan Ciuniang Nurantih. Barangkali itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Dan tadi sebelumnya mungkin saya menyampaikan ini sambutan terakhir. Namun karena nampaknya kurang elok, nah, nampaknya kurang pas kiranya kita tidak memberikan waktu untuk Ibu Direktur KKH, Ibu Dr. Indra. Nah, mungkin bisa menyapa kami yang di sini, Ibu, sekaligus menutup acara pelepasliaran harimau Sumatera Ciuniang Nurantih ini. Apakah Ibu Indra sudah bersama kami? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin singkat saja ya, karena tadi udah langsung mau ditutup juga kan acaranya. Jadi saya juga mohon maaf, bukannya saya nggak telat gabung loh. Saya nggak diinfo sama sekali nih linknya. Iya, Ibu. Jadi baru Pak Dirjen yang ngasih tahu linknya, baru saya gabung nih. Nggak tahu nih. Mohon maaf, Letaknya Bu. di mana nih? Iya, mohon maaf Ibu, nampaknya katanya ini saya mendapatkan baru informasi bahwasanya Ibu, link untuk Ibu sudah dikirimkan ke Ibu Sri Mulyani, dan ternyata responnya sudah tidak jadi ASN lagi katanya. Oh ya, whatever lah. Intinya adalah memang sebenarnya pertama kami apresiasi ya kepada tim Arsari dan kemudian tim Kemhan ya yang telah mendukung tim Arsari dalam hal pelepasliaran harimau Sumatera ini. Jadi di tahun 2020 sebenarnya sudah ada 9 konflik ya, dan 7 diantaranya memang sudah berhasil untuk kita lepas liarkan ya dari 9 yang konflik ini. Tinggal ada yang di Enim yang ada di yang hasil konflik Sumatera Selatan itu kemarin ada di Tambling yang masih perlu rehab juga, dan beberapa ada yang di tempatnya Bu Arsa di tempatnya Bu Ari ya di Arsari ya. Jadi sebenarnya dari 7 ini memang 2 atau 3 ya yang sudah dilepas liarin oleh Arsari ya, Korina, dan kemudian Putra dan Putri, dan terakhir yang terakhir ini ya yang baru dilepas, tapi Putra dan Putri kemudian balik lagi ya Bu Ari. Mungkin ini juga harusnya menjadi salah satu bahan evaluasi kita, kenapa kita belum sampai selesai dengan kajian habitat, kita sudah melepas liarkan. Nah ini tentunya harusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini adalah untuk bahan kita semua, kajian habitat menjadi nomor 1, dan kemudian kajian dari keliaran dari harimaunya itu sendiri. 2 hal ini yang kemudian menjadi penting untuk kita jadikan pembelajaran ke depan bagaimana kita bisa melakukan pelepasliaran dengan secara lancar ya. Jadi artinya mudah-mudahan yang dilepas hari ini bisa tetap lestari, berkembang biak, dan kemudian tentunya tim monitor dari Kerinci Seblat Taman Nasional bisa mampu untuk memonitor pergerakan satwa ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi, apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Arsari, kemudian tim Kemhan, pilot berserta kru,
dan tentunya UPT-UPT kita dari KSDA Sumatera Barat dan kemudian dari Kerinci Seblat, Salut, dan kemudian teman-teman Sintas dan sebagainya ya yang mendukung kegiatan ini. Salam hormat kami, mungkin salah satu-satu mungkin tidak bisa saya sebutkan apresiasinya, tapi yang penting kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama, tidak hanya kesuksesan dari KLHK tapi seluruh pihak, bahwa kita semua bisa menjamin kelestarian harimau Sumatera ini kalau kita semuanya bisa bekerja sama. Terima kasih, mungkin karena tadi diminta untuk tutup, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bahwa segala prosesi ini bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan ke depan semua apa yang kita lakukan menjadi amalan ibadah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita akhiri acara kali ini, namun sebelum benar-benar diakhiri, saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan videonya, karena kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu untuk mendokumentasikan lepas liar harimau Sumatera kali ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, atas semangatnya, dan juga atas pelestarian kita di harimau Sumatera ini. Saya Hasbiansyah Julfahri izin undur diri pada kali ini. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata maupun penyebutan nama dalam proses acara kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Lepas Liar Harimau Sumatera berikutnya. Salam lestari. Fenomena meningkatnya konflik harimau dan manusia di Sumatera mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Teror harimau di Nagari Simpang, Tanjung Nan, Ampek, Solo, Sumatera Barat membuat sedikitnya 6 kepala keluarga mengungsi. Habitatnya terancam, seekor harimau Sumatera berkeliaran di sekitar sumur minyak di Siak, Riau. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar. Hingga pertengahan tahun 2020, kasus konflik manusia dengan harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae terbilang cukup sering terjadi. Dan pada tanggal 13 Juli 2020, Balai KSDA Sumatera Barat telah menyelamatkan seekor harimau Sumatera di Jorong Surantih, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Harimau Sumatera ini diduga telah memangsa sejumlah hewan ternak di desa tersebut. Harimau Sumatera betina yang diberi nama Ciuniang Nurantih masuk ke dalam kandang jebak atau box trap yang dipasang oleh Balai KSDA Sumatera Barat pada malam sebelumnya dan segera dievakuasi keesokan paginya. Nama Ciuniang sendiri berarti gadis kecil, sementara Nurantih berasal dari kata nur yang diberikan oleh warga setempat, dan kata Surantih yakni nama jorong lokasi evakuasi. Balai KSDA Sumatera Barat memutuskan untuk menitip rawatkan Ciuniang di PRHSD Arsari, dan akhirnya Ciuniang tiba di PRHSD Arsari pada hari Selasa 14 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ciuniang Nurantih melewati masa pemulihan yang sangat baik dan memulai masa rehabilitasinya di kandang habituasi PRHSD Arsari sejak bulan Juli tersebut, dan kemudian masuk ke kandang semi alami pada bulan Desember 2020. Selama masa rehabilitasi, kondisi kesehatan dan tingkat agresivitas Ciuniang meningkat dengan signifikan sehingga disimpulkan Ciuniang sudah memiliki sifat liar yang cukup untuk segera dilakukan pelepas liaran. Seluruh persiapan dilakukan untuk melepas liarkan Ciuniang Nurantih, dari mulai rekam medis hingga pemasangan GPS collar sehingga pergerakan Ciuniang nantinya bisa terpantau. Pelepas liaran Ciuniang Nurantih sendiri mendapatkan dukungan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berupa bantuan helikopter Super Puma NAS 332 untuk translokasi Ciuniang dari site PRHSD Arsari sampai dengan lokasi lepas liar. Penggunaan helikopter adalah mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari menghemat waktu perjalanan, dapat mengakses lokasi lepas liar yang sangat tidak terjangkau manusia, serta meminimalisir kondisi stres Ciuniang selama perjalanan. Selain itu, PRHSD Arsari juga bekerja sama dengan Sintas sebagai mitra dari Balai KSDA Sumatera Barat dalam pengadaan dan pemasangan GPS collar untuk Ciuniang Nurantih, sehingga nantinya pergerakan dan lokasi teritorinya dapat terdeteksi serta meminimalisir kembali terjadinya konflik dengan manusia.
Akhirnya, pada hari Minggu 28 Februari 2021, Ciuniang Nurantih berhasil dilepas liarkan kembali ke alam bebas, rumah bagi setiap satwa liar. Dengan dilepas liarkannya Ciuniang Nurantih adalah harapan bagi semua pihak agar harimau Sumatera mampu terus bertahan dan lestari, di mana Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo melalui Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Darmasraya akan senantiasa mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa endemik di Indonesia, agar kelak bagi anak cucu kita, satwa-satwa ini bukan sekedar cerita.